Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, penuh kasih dan setia, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dan kami dapat menikmati kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh taat dalam melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal 10 ayat 10 dan 11. Tertulis demikian. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2021, CNN Travel menempatkan sushi, makanan khas Jepang, sebagai makanan terbaik urutan nomor 4 setelah kari masaman dari Thailand dan Neapolitan pizza dari Italia, serta coklat dari Meksiko. Bila kita memakan sushi, biasanya ada wasabi yang berwarna hijau dengan tekstur yang lembut karena sudah ditumbuk halus. Rasa wasabi ini unik karena terasa pahit dan memberikan sensasi yang menyengat hingga ke hidung. Orang yang sudah pernah memakannya pasti akan menganjurkan orang lain untuk mencobanya. Berbicara tentang makanan, biasanya akan memberi semangat. Orang yang sudah mencoba suatu makanan tertentu senang untuk merekomendasikan makanan tersebut kepada orang lain. Seperti dalam hal makanan, dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam menyampaikan kabar keselamatan, kita pun hendaknya memiliki semangat agar orang lain mendengar, merasakan, dan mengalaminya secara pribadi. Dalam Wahyu pasal 10 ayat 10 dan 11 dikatakan, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Dalam penglihatannya, Rasul Yohanes mengambil sebuah kitab dari tangan malaikat dan memakannya. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh malaikat itu, kitab itu terasa manis, tapi pahit di perut. Dan setelah itu, Yohanes disuruh untuk bernubuat, dalam arti menyampaikan firman Tuhan. Setiap kita, orang yang beriman, ditugaskan untuk mewartakan firman Tuhan. Tapi kita tidak dapat menyampaikan firman Tuhan tanpa memakan firman Tuhan itu, yaitu tanpa menghidupinya secara pribadi, tanpa mengalaminya secara pribadi. Kita harus mengambil bagian dalam firman Tuhan dan menjadikan firman itu sebagai bagian dari keberadaan hidup kita. Kalau firman-Nya tidak kita hidupi, maka kita ibarat seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Kita harus menghidupi firman dan mengalami firman, baru kita beritakan firman. Dan lebih jauh lagi, jangan menyembunyikan pesan apapun dari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu mungkin terasa pahit, tapi sekalipun itu pahit, kita harus menyampaikannya. Firman Tuhan mungkin menyinggung perasaan orang yang mendengar,
tapi kita harus menyampaikan kebenaran dengan penuh keberanian dan kasih Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya berisi janji, tapi juga teguran yang nyata akan dosa dan hukuman yang akan menimpa semua orang yang tidak percaya. Itu sebabnya kita harus berbicara tentang firman Tuhan apa adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hendaknya kita hidupi secara pribadi. Kita alami dalam kehidupan setiap hari, baru kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Pesan firman Tuhan buat saudara dan saya, hidupilah firman-Nya dan sampaikan firman Tuhan dimanapun kita berada. Jadilah saksi-saksi Kristus yang hidup. Berfungsilah sebagai terang dan garam dunia, agar banyak orang mendengar kabar baik dan percaya kepada Tuhan, serta diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Dalam firman-Mu ada sukacita. Dalam firman-Mu ada kesegaran. Engkau menyegarkan jiwa kami, membaharui kami. Kami menyadari bahwa kami harus menghidupi firman-Mu secara pribadi. Kami harus menjadikannya santapan setiap hari, sehingga kami mampu memberitakannya dengan penuh kuat kuasa. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang membawa hormat kemuliaan nama Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami dapat berfungsi dengan baik sebagai saksi-saksi-Mu Tuhan, menjadi garam dan terang dunia yang benar-benar menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih untuk firman-Mu. Sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Sertai kami Tuhan, pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Tolong kami untuk mengerti akan kehendak-Mu, sehingga setiap keputusan dan tindakan kami menyukakan hati Tuhan, dan kehidupan kami mengalami keberkatan serta menjadi berkat. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kekuatan baru, ada jawaban, ada jalan keluar. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua.
dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!